Ada permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp, Pops down, hablum minan nas, hablum minallah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya sejarah sastra Indonesia mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ruli Angga Pranadiska dengan NIM 2001 7070. Unsur intrinsik dan ekstrinsik yang saya analisis yaitu pada novel karya Balai Pustaka dengan judul Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Disimak ya. Baiklah, kita lanjut mengenai pembahasan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Sinopsis dari cerita ini yaitu tentang Nurbaya dan Samsul yang berteman sejak kecil. Ketika keduanya beranjak dewasa, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Namun sayang, kemudian mereka terpisah karena Samsul harus bersekolah di Batavia. Namun Samsul sudah berjanji di kemudian hari untuk melamar Nurbaya. Dan lika-liku percintaan mereka pun sudah mulai terlihat. Dan untuk lebih lanjutnya, silakan baca novel Siti Nurbaya. Oke. Mengenai tokoh pertama yaitu Siti Nurbaya. Siti memiliki sifat yang baik serta rela berkorban karena Siti sangat menyayangi keluarganya. Kedua ada tokoh Samsul. Samsul memiliki sikap yang bijaksana serta dewasa dalam menanggapi permasalahan, walaupun ia memiliki dendam. Samsul juga memiliki teman-teman yaitu Arifin dan Bakhtiar yang menemani Samsul ketika berada di Batavia. Ketiga ada Datuk Maringgi. Datuk Maringgi merupakan tokoh antagonis dalam cerita ini. Memiliki sifat yang culas, licik, dan merupakan sumber masalah pada cerita ini. Yang keempat ada Bagindo Sulaiman. Bagindo Sulaiman memiliki sikap yang pasrah dengan nasib. Beliau juga enggan berusaha. Beliau memiliki peran sebagai ayah dari Siti. Kelima ada Sultan Mahmud. Sultan Mahmud merupakan ayah dari Samsul. Memiliki sifat yang terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan ketika ia mengusir Samsul dari desa. Oke, selanjutnya latar. Latar merupakan hal yang membangun dalam cerita. Latar dalam sebuah cerita itu menunjuk pada tempat, hubungan waktu, dan sosial. Latar tempat pada cerita di dalam novel ini terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, dan Stovia atau Jakarta, tempat sekolahnya Samsul. Latar waktu cerita ini terjadi pada saat di mana adab moral masih belum begitu kuat. Bisa dikatakan saat itu Kota Padang belum senyaman sekarang. Terlihat dari perlakuan Datuk Maringgi terhadap Bagindo Sulaiman. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial tertuju pada kebiasaan hidup, istiadat, tradisi yang mengandung adat istiadat Melayu. Oke, selanjutnya pada alur. Alur pada novel ini adalah alur maju, sebab isi cerita pada novel ini menceritakan kejadian runtun dari awal, dari kedekatan hubungan mereka hingga berpisah, lalu menghadapi berbagai masalah. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Tentu saja sudut pandang ini bisa menjadi siapakah yang menceritakan cerita ini. Artinya sudut pandang menjadi visi dari pengarang. Sudut pandang pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Menurut dari pengertian sudut pandang orang ketiga adalah orang yang serba tahu,
Pada sudut pandang ini, penulis menceritakan cerita tanpa masuk ke dalam cerita. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Tentu saja ini meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Jadi, gaya merupakan seni pengungkapan seseorang pengarang terhadap karyanya. Gaya bahasa pada novel ini merujuk pada gaya bahasa Melayu. Selanjutnya ada amanat. Amanat yang terkandung dalam novel, menurut saya, cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Demi orang-orang yang kita cintai, kita harus tahu bahwa apakah kita mampu bersedia mengorbankan apa saja ya. Meskipun kita tahu pengorbanannya dapat merugikan diri kita. Namun kita harus tahu batasnya. Jangan terlampau kebablasan dalam mengorbankan sesuatu. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada novel ini yang pertama Yang pertama, keadaan di luar cerita. Pengarang berusaha menggebrak sastra Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini dengan bahasa yang sendiri. Tentu saja ini hal baru pada masa itu. Pandangan hidup penulis pada saat itu adalah pandangan hidup yang ke depan dan penuh dengan inovasi baru. Dan juga tak terpatok atau juga terkekang dengan adat istiadat lama. Yang kedua, untuk kita ketahui, Marah Rusli membuat gebrakan dengan memunculkan gaya bahasa Melayu, merasa terkekang dengan adat istiadat lama, dan melakukan terobosan dengan mengarang novel Siti Nurbaya ini. Oke, demikian hasil presentasi saya. Semoga dapat dipahami. Dengan akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.